Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ibadah pagi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga dengan panduan yang disampaikan secara online. Majelis GKJ Mijen mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat dalam ibadah Minggu Palmarum. Walaupun dilakukan secara mandiri di keluarga masing-masing, namun biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan, sehingga tidak menghilangkan makna ibadah itu sendiri. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Majelis Penatua Kristiono dengan tema khotbah rendah hati, tanda anak Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri, kita menyanyikan NKB nomor 74, bait 1 dan 2, Hosana. Putra
Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaikat. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaikat. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Segala kemuliaan bagimu penebus. Pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus. Pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Mahamurah, pemberi anugerah. Litani pengakuan dosa. Pembacaan hukum kasih terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya 42 ayat 3 sampai dengan 4. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
atas bukit kami, bendera salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarkan ke arah cahaya kasih yang besar, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik balik, insan bernodrak ini berseri, tercuras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena berkat dan kasih-Mu, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Pada hari ini, Minggu, kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami di dalam surga, kami saat ini bersama-sama hendak mendengarkan pembacaan sabda firman-Mu dan merenung-renungkannya. Kami mohon hikmat dan marifat-Mu, terang Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh membacakan firman-Mu dengan benar, dan kami boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang pertama, saya ulangi, Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem.
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa beserta dengan kita, sukacita dan bahagia selalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Palmarum. Khotbah pada hari ini dengan judul Rendah Hati, Tanda Anak Tuhan. Jemaat yang terkasih, rendah hati adalah sebuah karakter atau sifat, sekaligus sebuah sikap atau perilaku. Ia disebut sifat karena ia berada di wilayah pikiran dan hati, yang berperan besar dalam menghasilkan perilaku manusia. Ia disebut perilaku karena ia harus mewujud dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Rendah hati muncul apabila keduanya menyatu dan saling melengkapi, seperti dua sisi mata uang. Jemaat yang terkasih, kita tidak dapat mengatakan seseorang itu rendah hati apabila kita tidak melihat perilaku dalam kehidupan kesehariannya menunjukkan bahwa dia memiliki kerendahan hati. Sebaliknya juga kita tidak bisa dengan serta-merta dapat menyimpulkan bahwa seseorang itu rendah hati
melalui perilakunya. Karena mungkin sikap dan perilakunya itu adalah suatu rekayasa dan bukan merupakan dorongan yang muncul dari dalam hatinya. Jemaat yang terkasih, agama selalu identik dengan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Seperti misalnya kejujuran, ketulusan, keadilan, kebenaran, dan juga kerendahan hati. Ketika agama telah meninggalkan nilai-nilai luhur dan mulia, maka dapat dipastikan bahwa agama akan berubah wajahnya menjadi menyeramkan. Ia bisa menghalalkan segala cara untuk meraih keinginannya, termasuk menabrak nilai-nilai luhur dan mulia yang terkandung di dalam agama tersebut. Jemaat yang terkasih, di tengah zaman yang penuh dengan kompetisi seperti sekarang ini, sangatlah sulit untuk menemukan orang yang memiliki kerendahan hati. Bahkan mungkin sangat jarang kita temukan di dalam kehidupan kita. Bagi sebagian orang, kerendahan hati akan menjadi sebuah penghalang keberhasilan. Sehingga kerendahan hati tidak populer. Dan sepertinya sesuatu barang yang usang dan tidak berguna. Ada dorongan yang sangat kuat dalam diri setiap orang untuk berkompetisi menjadi yang bisa paling penting, bisa paling berpengaruh, bisa paling penting, berpengaruh, berkuasa, dan persaingan-persaingan tersebut sangat kelihatan di dalam kehidupan bersama kita. Sehingga akan muncul di sana bisa persaingan-persaingan yang bersifat negatif, saling menjatuhkan, dan seterusnya. Lalu bagaimana pandangan Kristen? Pandangan Kristen tentang kerendahan hati sudah sangatlah jelas. Yang menjadi dasar sikap rendah hati dalam pandangan iman Kristen adalah diri Kristus itu sendiri. Mulai dari kerendahan hati dalam kehadirannya di dalam kandang domba, kerendahan dalam sikap hidup sehari-hari, dan kerendahan dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Kerendahan hati Kristiani yang bersifat paradoks, sebagaimana Kristus katakan, bahwa barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tertulis di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Demikian juga Yakobus menegaskan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pada saat ini kita berada pada minggu sebelum Paskah. Minggu ini biasanya memiliki dua sebutan, yaitu Minggu Palmarum atau Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita diingatkan akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini demi terwujudnya Shalom atau damai sejahtera di bumi. Siapapun kita, apapun kedudukan, status, jabatan, dan pendidikan kita, kita dipanggil untuk mempunyai kerendahan hati sebagai anak Tuhan. Karena itulah yang dikehendakinya. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, rendah hati yang bagaimanakah yang harus kita punyai? Mengapa harus demikian? Bagaimanakah caranya agar kita bisa tetap memiliki kerendahan hati sebagai anak Tuhan? Marilah kita bersama-sama menyimak di dalam kitab Filipi pasal 2, ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Yang menyebutkan bahwa seorang hamba adalah seorang yang mau merendahkan diri, mau melayani, lebih suka memberi daripada menuntut. Kata merendahkan diri di sini tidak berarti membuat diri menjadi minder atau rendah diri, melainkan memposisikan diri dalam posisi yang lebih rendah dalam rangka menjadi sama posisinya dengan sesamanya dan tidak merasa lebih tinggi atau terhormat dari yang lainnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan kadang melupakan teladan Tuhan Yesus Kristus ini. Kadangkala kita membiarkan diri menyerupai dunia ini. Congkak, sombong, tinggi hati. Kalau dunia ini melanggengkan adanya perbedaan posisi kedudukan, status pendidikan, kehormatan, bahkan kepentingan. Seringkali gereja juga mempraktekkan hal yang sama. Sungguh sangat ironis. Tak pelak situasi kehidupan berjemaat juga tidak berbeda dengan situasi di luar gereja. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, persoalan-persoalan yang kadang sepele menjadi rumit karena orang melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Akibatnya, apapun yang disampaikan oleh orang lain selalu dianggap tidak benar, tidak bermutu, bahkan kadangkala tidak didengar baik-baik karena sudah ada a priori terhadap orang yang sedang berbicara. Padahal siapapun orangnya, apapun keberadaannya, apapun pendidikan dan pangkatnya, bisa pada suatu saat berkata benar dan baik. Tapi di saat yang lain bisa juga sebaliknya. Oleh karena itu dibutuhkan saling merendahkan hati dalam rangka mendengar dan menghargai satu terhadap yang lain. Kemudian kalau kita ditanya, mengapa kita harus mempunyai sikap rendah hati? Jawabnya adalah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan.
Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus sendiri memproklamirkan dirinya sebagai Mesias yang rendah hati, yang anti kekerasan, memberitakan damai, memberikan kasih, mendoakan kepada setiap orang yang menganiayanya, dan kepada seluruh bangsa-bangsa. Ia mengasihinya. Ia tahu bahwa orang Israel pada waktu itu bersama-sama dengan dia dalam perarak-arakan menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di dalam perjanjian lama. Paskah dalam perjanjian lama yaitu perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Mereka mempercakapkan tentang siapakah dia? Apakah dia adalah penyelamat? Mesias yang dijanjikan Tuhan, yang dengan gagah perkasa mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu yang ada dalam kepikiran orang-orang Israel waktu itu. Mereka yang di hari-hari sebelumnya telah melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka sangat berharap bahwa Yesus juga akan melakukan mujizat dan perbuatan yang luar biasa untuk mengalahkan bangsa Romawi. Harapan akan datangnya Mesias, Raja Israel yang penuh dengan kemenangan itu semakin mengental dalam perarakan itu. Karena orang-orang pada saat itu sedang mengenang peristiwa pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, oleh karena itu, bangsa Israel menyambut Yesus sebagai seorang raja yang agung dengan cara menghamparkan pakaian mereka di jalan yang dilalui Yesus dan menghiasi jalan itu dengan ranting-ranting dari pohon-pohon. Mereka pada saat itu sungguh sangat antusias sekali dan berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Suatu seruan yang menunjukkan harapan dan keyakinan yang besar akan datangnya Sang Pembebas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi semacam ini, kita bisa melihat Yesus yang berani tampil beda. Ia berani menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai Mesias yang berperang dan mengangkat senjata untuk melawan bangsa Romawi, tetapi sebagai Mesias yang membawa salom, yang membawa perdamaian. Mesias yang rendah hati. Hal ini ditunjukkannya dengan
mengendarai seekor keledai muda. Bukannya mengendarai kuda yang sangat besar, dengan menggunakan memakai baju panglima yang gagah perkasa, dengan tameng yang begitu kuat, berselempangkan pedang yang tajam. Tetapi ditunjukkannya dengan kerendahan hati. Dunia tidak membutuhkan keangkuhan, karena sudah banyak keangkuhan di dunia ini. Dunia membutuhkan kerendahan hati, seorang hamba seperti yang diteladankan oleh Yesus. Seorang hamba yang datang dengan membawa damai, hamba yang berani dan mampu menunjukkan identitas di tengah dunia yang berbeda dengan dirinya. Sebagai anak-anak Tuhan, amanat inilah yang sekarang ini dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan bersama kita. Bagaimana kita menghadapi suatu peristiwa yang mungkin sudah merambah sampai ke seantero dunia, yaitu munculnya virus corona. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, tidak berpolemik dengan mengungkapkan statement-statement yang meresahkan, yang membingungkan, seolah-olah kita yang paling tahu, kita yang paling kebal, dan kita yang paling gagah dan perkasa. Tetapi marilah kita dengan kerendahan hati. Kalau kita menggunakan medsos, sampaikan kata-kata yang sejuk dan menguatkan, supaya setiap orang yang membacanya tidak merasa takut, tidak merasa cemas, tetapi memiliki rasa damai di dalam hatinya. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana caranya kita dapat memiliki kerendahan hati? Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4-9a mengajak kita untuk menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang sekaligus menjadi murid. Tugas seorang murid adalah belajar, membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, bukan hanya menekankan pada sisi intelektual saja, tetapi lebih daripada itu adalah latihan-latihan dalam bertutur kata, dalam bersikap dan bertindak. Bukan kepandaian, bukan kecakapan dalam bidang-bidang tertentu yang kita tonjolkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau belajar untuk rendah hati. Di dalam situasi keadaan yang seperti ini, masing-masing kita memposisikan satu dengan yang lain sama. Kita saling mensupport,
kita saling menghibur, kita saling mendukung, sehingga ada kekuatan yang besar untuk bisa melawan kecemasan. Ada kekuatan yang luar biasa untuk menangkal kekhawatiran. Ada sesuatu yang besar untuk menjadi yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan semuanya itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah zaman yang penuh dengan kompetisi seperti sekarang ini, memang mungkin sangat sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Tapi kita yakin dan percaya masih ada orang yang bisa memiliki kerendahan hati. Jika kita mau meneladani Tuhan. Janganlah kita memiliki keraguan. Janganlah kita memiliki pikiran-pikiran. Bila kita senantiasa rendah hati, maka kita akan dijauhkan dari keberhasilan. Tapi biarlah kerendahan hati itu menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita. Untuk kita hadir di tengah-tengah kehidupan bersama ini, membawa salam, membawa damai dan sejahtera, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang. Kita bisa menjadi penyemangat. Kita bisa menjadi orang-orang yang mampu memberikan motivasi kepada setiap mereka yang merasa cemas, merasa gundah gulana menghadapi situasi yang sulit sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, di Minggu Palparum ini, pelajaran yang bersama-sama kita petik, satu kalimat, kita diajak untuk rendah hati. Marilah kita meneladani teladan yang sudah diberikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita masuk saat hening sejenak. Mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan doa sama. Bapa kami di dalam surga, kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh menerima pengajaran-Mu, di mana kami diajarkan untuk kami boleh memiliki kerendahan hati, untuk bisa menghadirkan salam di tengah-tengah sama kami. Ya Bapa di dalam surga, kami mohon ampun apabila di dalam kehidupan kami belum bisa menunjukkan sikap yang tulus dengan kerendahan hati. Menganggap orang lain lebih rendah daripada kami. Ampuni kami ya Allah, ajarlah kami Tuhan, untuk memiliki komitmen saat ini ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami mengambil sikap dan mau belajar untuk rendah hati. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Baik itu jemaat yang sudah lanjut usia, sampai kepada
anak-anak kami yang masih balita. Kami serahkan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sudah banyak kelemahan fisik tubuhnya. Mari Bapa di dalam surga, berikanlah para orang tua kami yang sudah lanjut usia ini sukacita bahagia. Seraya terus tetap setia mengiring Engkau di dalam keberadaannya, fisiknya yang sudah lemah. Tetapi biarlah semangatnya dalam mengiring Engkau tetap menyala-nyala. Boleh menjadi teladan bagi kami anak-anak untuk boleh setia kepada Tuhan. Berkati Tuhan akan pekerjaan jemaat-Mu, baik sebagai pegawai di perusahaan, di manapun mereka bekerja, sebagai pekerja-pekerja yang sungguh takut kepada Tuhan, sehingga boleh menjadi teladan bagi rekan-rekan kerjanya dimanapun mereka menjalani pekerjaan masing-masing. Kami percaya Tuhan akan limpahkan berkat buat setiap jemaat Tuhan, melalui kesetiaan, kejujuran, ketekunannya dalam mereka bekerja. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, yang pada saat-saat ini Tuhan, oleh karena situasi dan kondisi, anak-anak kami harus belajar di rumah. Bapa di dalam surga, kami mohon, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam belajar di rumah, supaya mereka menggunakan waktu-waktu ini untuk tidak bermain di luar, tetapi mereka boleh terus tetap disiplin dengan membaca pelajaran-pelajaran disampaikan oleh guru-gurunya, seraya menjaga setiap apa yang dilakukan dalam bermain, di dalam keluar masuk rumahnya, tetap menjaga kebersihannya. Bapa, jauhkanlah Tuhan anak-anak kami, jemaat Tuhan, dari virus yang saat ini sedang melanda. Ajarlah mereka untuk terus tetap setia, bersandar dan berharap kepada-Mu ya Tuhan. Seraya melakukan setiap anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintahan kami, untuk kami tidak bepergian, untuk kami menjaga jarak dalam perkataan, kami menjaga kebersihan, agar kami terhindar dari virus corona saat ini. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, segala upaya dan dana yang diperlukan untuk memberantas virus ini oleh pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Bapa ke dalam surga. Kami berdoa untuk rancangan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persiapan ujian perentoar calon pendeta. Berkati dengan hikmat dan marifat-Mu Tuhan, agar calon pendeta yang akan mengikuti ujian ini mempersiapkan secara sungguh-sungguh. Segala dana dan daya, kami percaya Tuhan yang akan memberkati jemaat, sehingga mampu melaksanakan ujian sidang istimewa di bulan-bulan yang akan kami jalani. Demikian juga Tuhan memberkati buat setiap majelis, baik itu penatua dan diaken pendeta, agar terus saling bersinergi bersama untuk bersama-sama melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia saat ini Tuhan. Engkau melihat akan betapa beratnya tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan kami oleh karena
virus corona ini ya Tuhan. Sudah banyak upaya, sudah banyak usaha yang dilakukan. Mari Bapa di dalam surga, Engkau hadir di tengah-tengah negeri kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Curahkan ya Tuhan imunitas yang dari sorga, agar bangsa kami ini boleh tidak tertular oleh virus corona, oleh karena Tuhan yang membentengi dan memberkati bangsa kami. Ya Tuhan, kepadamu kami berseru, kepadamu kami memohon dan kepadamu kami memohon pertolongan-Mu. Bapa kami dalam surga, berikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, agar dalam menghadapi persoalan masalah ini boleh menyatukan visi dan tindakan bersama, sehingga persoalan ini boleh cepat berlalu, karena kami menyatukan hati pikiran kami bersama-sama. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para medis, perawat, tenaga-tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan untuk menghadapi pasien-pasien yang terkena corona ini ya Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, Kau memberkati mereka Tuhan, dengan kekebalan tubuh mereka, sehingga mereka mampu tanpa merasa takut, tanpa merasa bimbang, tanpa merasa cemas, merawat saudara-saudaranya yang tertimpa sakit ini Tuhan. Bapa kami dalam surga, berikan kepada para perawat, para dokter, tenaga-tenaga medis kesehatan di negeri kami tercinta ini Tuhan, hikmat-Mu yang luar biasa. Berikan kekuatan ekstra Tuhan, berikan kekuatan ekstra buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bantuan yang diperlukan, baik itu alat kesehatan, alat-alat pelindung diri, Tuhan akan kirimkan, Tuhan akan sediakan melalui setiap orang yang memiliki kerendahan hati untuk menolong sesamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan doa syafaat ini yang jauh daripada sempurna, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan rasa syukur melalui persembahan. Persembahan ibadah ini dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan pada saat kita ibadah bersama-sama di gereja, atau bisa ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama Bendahara Gereja GKJ Mijen Semarang. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan,
dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang senantiasa mengasihi kami, menuntun kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Sebagai ungkapan syukur kami mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah kami, karena kami belum dapat memberikan yang terbaik. Ajar kami, proses kami, untuk dapat memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan tiap usaha pekerjaan kami masing-masing. Kami juga mohon Tuhan memberkati saudara kami yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di bukit yang jauh tampak kayu
Meski salib itu dijalani jejak, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota telah milikku. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oh